Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya sayangi, yang saya cintai, dan yang saya banggakan, seluruh jajaran staf Rumah Sakit Islam Malang Unisma yang luar biasa. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan berkah yang diberikan oleh Allah, alhamdulillah, Rumah Sakit Islam Malang Unisma saat ini sudah berusia 26 tahun. Alhamdulillah, sejak awal berdiri tahun 94 sampai sekarang ada perkembangan-perkembangan yang luar biasa. Kalau 94 hanya prakteknya Dr. Gatot sampai di rekam medik kecil saat ini, itu ruang perawatannya hanya sampai Jasmine 1C, 1A, 1C itu. Jadi hanya L kecil begitu. Waktu itu ketika diresmikan oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid Al-Maghfurullah, Gus Dur, memang banyak yang menanyakan ini rumah sakit atau apa. Sudah diberi aja nama rumah sakit. Nanti kan jadi rumah sakit. Dan alhamdulillah sekarang jadi rumah sakit betulan. Kala itu kalau dibandingkan dengan puskesmas saat ini, puskesmas Dinoyo misalnya, ya wow, ya megahan puskesmas Dinoyo saat ini dibanding waktu kita berdiri. Tapi Allah mengijabahi doa dari para kiai, para alim, para ulama yang mengamanahkan agar Unisma mendirikan rumah sakit untuk kepentingan, untuk kemaslahatan umat. Bapak Ibu yang saya hormati, dari hanya 20 tempat tidur, sekarang sudah berkembang menjadi 107 tempat tidur. Bahkan kalau kita hitung betul dengan perkembangan-perkembangan terbaru, insya Allah saat ini sudah sampai ke 115 tempat tidur. Jadi perkembangan jumlah tempat tidur ini menjadi salah satu tolok ukur perkembangan fisik Rumah Sakit Islam Malang Unisma yang dulu diresmikan oleh Al-Maghfurullah Gus Dur. Bapak Ibu yang saya hormati, di samping perkembangan fisik, alhamdulillah, perkembangan ruhaniyah yang diamanatkan dengan harapan bahwa siapapun yang masuk Rumah Sakit Islam Malang diharapkan selamat dunia akhirat. Diharapkan mereka menjadi orang-orang yang terpimpin, terdidik untuk masalah keagamaannya. Makanya salah satu yang dipesankan oleh para pendiri, jangan lupa dirikanlah atau adakanlah kajian-kajian. Yang kajian ini dengan pandemi agak berkurang atau menyusut sedikit. Tapi saya berharap segera diaktifkan terus kajian-kajian itu. Karena memang dengan kajian-kajian itulah kita semua
terus saling membina diri, terus saling menasehati, terus saling mendukung untuk peningkatan keimanan kita ataupun menjaga keimanan kita. Karena pada salah satu hadis Rasulullah SAW menegaskan al-imanu yazidu wa yankus. Iman itu bisa bertambah, yazidu wa yankus, dan bisa turun. Untuk itu kita berharap dengan kita semua bergabung di dalam Rumah Sakit Islam Malang Unisma ini, kita semua saling mendukung, saling menasihati, menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar, sehingga kita semua terjaga. Kita semua menjadi baik. Memang sebagaimana dicontohkan oleh para kiai, dicontohkan oleh Wali Songo dalam berdakwah, dalam menyeru, kita menggunakan metode bil hikmah, bimau'udatil hasanah. Itu adalah salah satu yang terus kita pegang. Kalau Bapak Ibu tahu bagaimana perkembangan psikis ataupun perkembangan jiwani, perkembangan keagamaan, dulu kala pada zaman awal-awal berdirinya rumah sakit, yang bergabung ya ada yang masih belum rutin untuk mengerjakan sholat 5 waktu. Yang bergabung ada yang ya kadang-kadang masih tergoda dengan minuman-minuman pelupa pikiran. Tetapi alhamdulillah saat ini kita melihat bahwa perkembangannya sudah luar biasa. Jauh dibanding yang dulu. Ini adalah rasa syukur yang luar biasa bagi mereka yang melihat, mengetahui bahwa memang benar-benar harapan para kiai, doa para kiai, insya Allah diijabai oleh Allah. Sehingga yang tergabung di dalam rumah sakit, semuanya diharapkan selamat dunia akhirat. Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya sayangi, saya cintai, dan saya banggakan. Perkembangan rumah sakit ini tidak lepas dari peran Bapak Ibu semua. Perkembangan rumah sakit ini tidak lepas dari kerja Bapak Ibu semua. Tidak ada yang bisa sendirian mengembangkan rumah sakit sampai seperti ini. Tidak ada yang seorang diri berjasa, dialah yang berjasa paling besar, yang lainnya tidak ada jasanya, tidak ada. Semua Bapak Ibu mempunyai peran yang besar. Semua Bapak Ibu mempunyai peran yang hebat. Semua Bapak Ibu mempunyai peran yang penting untuk perkembangan rumah sakit Islam Malang Unisma yang kita cintai ini. Ibaratnya mobil. Kalau dari harga mobil total semua, harganya sekarang ini mobil baru sekitar 160-170 juta paling murah. Katakanlah beli mobil paling murah, 160-170 juta. Kemudian kalau kita hitung pentil, harganya paling sekarang 15.000. Kalau kita timbang, berat mana 15.000 sama 170 juta? Ya jelas semua akan mengatakan ya jauh lebih mahal yang 170 juta, cuma 15.000 apa.
15.000 itu mungkin uang saku seminggu untuk anak-anak kita. Kalau dibandingkan begitu seakan-akan tidak ada maknanya. Tetapi mobil tanpa pentil bisa dibayangkan. Semua pentil diambil, mobil tanpa pentil. Kira-kira bisa berjalan normal atau tidak? Akan sulit sekali. Bapak Ibu yang saya hormati, itulah makna diri kita masing-masing. Kita semua di posisi manapun mempunyai makna, mempunyai arti yang sangat penting. Mobil tanpa pentil tidak berjalan. Atau mungkin sekarang dikatakan mur saja atau baut saja. Yang harganya mungkin 25.000 atau 17.000. Tetapi kalau mobil itu bautnya hilang semua, tidak mau berfungsi sebagai baut, kira-kira mobil itu jadi apa? Itulah gambaran bahwa masing-masing dari Bapak Ibu semua mempunyai peran yang sangat penting sesuai dengan job, sesuai dengan fungsi masing-masing. Teman-teman yang ada di garda depan sebagai satpam mempunyai peran yang sangat penting. Dia akan menunjukkan wajah rumah sakit dengan keramahannya. Dia akan menunjukkan pelayanan rumah sakit dengan kesigapannya. Dia akan mengamankan harta rumah sakit dengan pengawasannya. Tetapi apakah hanya satpam yang penting? IDP, informasi dan pendaftaran, penting sekali. Ibaratnya wajah rumah sakit ada di IDP. Bagaimana IDP memerankan dirinya sebagai wajah rumah sakit. Menyapa dengan tutur yang halus, yang sopan, yang jelas, dan mudah dimengerti. Menyampaikan di samping dengan bahasa tetapi dengan gaya tubuh yang ramah dan baik. Itu adalah peran IDP. Bagaimana dengan yang lain, linen? Apakah dia tidak berperan? Luar biasa. Linen berhenti, nggak melakukan kegiatannya, maka dapat dilihat. Pakaian yang harusnya mau dipakai untuk melayani pasien, tidak ada. Pakaian yang digunakan untuk operasi, masih mamel. Ini luar biasa perannya. Begitu juga dengan teman-teman UPS, teman-teman gizi, teman-teman keperawatan yang 24 jam mendampingi pasien. Di antara profesi kita, yang 24 jam mendampingi pasien adalah teman-teman perawat. Peran mereka juga besar sekali. Bagaimana dengan teman-teman keuangan? Luar biasa. Mereka menata keuangan pada kondisi sebelum pandemi sampai kondisi pandemi di mana kita semua memahami pemasukan kita dari 100 turun hanya sekitar 20%-nya. Padahal yang 100% yang dulu itu masih dapat dikatakan lebihnya masih hanya cukup untuk menyicil bangunan. Tiba-tiba harus turun. Tinggal 20%. Peran teman-teman keuangan lah yang mengatur. Dan teman-teman semua lini
juga memberikan sumbangsih yang luar biasa ketika mengetahui jumlah pasien turun, ketika mengetahui pemasukan turun, melakukan upaya efisiensi dengan mematikan listrik, mematikan air, menggunakan kertas dengan sebaik-baiknya, tidak mudah untuk dibuang dan sebagainya. Itu adalah peran-peran yang luar biasa dari teman-teman semua dalam rangka membantu teman-teman keuangan mengatur cash flow-nya. Bagaimana dengan teman-teman admin dan teman-teman SPI? Luar biasa. Perannya luar biasa. Dengan sistem administrasi yang ditata dengan baik, sistem kepegawaian yang ditata dengan baik, pengawasan bisa dilakukan, ini juga mendukung suatu perjalanan organisasi Rumah Sakit Islam Malang Unisma ini terus berkembang dan terus establis. Satuan pengawas internal kita yang terus bekerja memberikan masukan apa saja yang mungkin perlu dicermati, perlu diperbaiki, ini juga luar biasa. Kontrol dari dalam, ini adalah hal yang baik. Alhamdulillah, budaya kita sudah jauh lebih baik. Kontrol dari dalam tidak lagi disikapi dengan sebagai upaya untuk menjatuhkan. Tetapi semua pihak yang mendapatkan feedback, kemudian mencoba untuk menelaah, kemudian mencoba untuk memperbaiki. Luar biasa. Bapak, Ibu, staf Rumah Sakit Islam Malang, Unisma, yang saya cintai, yang saya sayangi, dan saya banggakan, itulah gambaran betapa pentingnya peran Bapak Ibu semua dalam perkembangan, dalam pengembangan Rumah Sakit Islam Unisma Malang. Untuk itu, saya sebagai yang diamanai, sebagai Direktur Rumah Sakit, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih yang setinggi-tingginya atas peran Bapak Ibu semua. Dan saya berharap teman-teman Bapak Ibu semua terus melakukan peran yang dimiliki dengan baik. Terus berusaha meningkatkan kinerja yang ada. Sehingga Rumah Sakit Islam Malang Unisma ini terus akan berkembang, terus akan tumbuh, dan akan eksis. Eksistensi Rumah Sakit Islam Malang Unisma diharapkan sesuai dengan apa yang diamanahkan para yai. Satu, sebagai rumah sakit yang bisa melayani umat, memberikan kemaslahatan pada umat. Dua, sebagai rumah sakit pendidikan, agar pendidikan kedokteran tidak hanya dikuasai oleh orang-orang non-Islam pada waktu itu. Karena pada waktu itu, zaman di bawah tahun 90-80 itu banyak dokter ya yang non-pri ya. Kemudian Rumah Sakit Islam Malang diharapkan menjadi rumah sakit rujukan, rumah sakit yang modern. Ini yang ditegaskan kembali oleh Romo Kyai Tulha Al-Maghfurullah, yang beberapa kesempatan pada saat ulang tahun rumah sakit ataupun pada saat peletakan batu pertama, beliau menekankan untuk kembangkan, tolong dikembangkan rumah sakit Islam ini menjadi rumah sakit yang modern.
Saat ini kita sedang menata secara fisik, sehingga diharapkan nampak modern. Tetapi tidak cukup dengan itu. Diharapkan berkembang lebih. Sistem IT kita diharapkan lebih baik. Berkembang lebih jauh. Berkembang lebih luas. Sehingga betul-betul yang namanya perkembangan, kemodernisasi rumah sakit akan terlihat. Bapak Ibu yang saya hormati, pada harlah ke-26 tahun Rumah Sakit Islam Malang Unisma ini, itu mungkin yang bisa sementara saya feedbackkan sebagai kaleidoskop kita. Semoga dengan melihat kembali perjalanan Rumah Sakit Islam, melihat kembali peran Bapak Ibu yang penting, kita semua menjadi semakin bersemangat, semakin bertekad untuk mengembangkan Rumah Sakit Islam Malang Unisma ini menjadi lebih baik, menjadi rumah sakit yang modern, menjadi rumah sakit yang berkhidmat demi kemaslahatan masyarakat, yang berakidahkan ahlu sunnah wal jamaah. Sehingga dengan demikian, kita semua menjadi orang-orang yang dinilai oleh Allah berjuang di jalan Allah melalui pelayanan kesehatan. Dan dengan demikian kita berharap kita semua akan dipertemukan oleh Allah nanti di akhirat, semuanya bertemu di Jannatun Naim. Semoga cita-cita kita untuk reuni di surga ini menjadi kekuatan kita, penguat kita untuk terus bersama-sama. Kurang dan lebihnya apa yang saya sampaikan, kurang dan lebihnya dari jajaran manajemen, saya pribadi juga dalam mengemban amanah selama ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami berharap ke depan kita terus bisa bersama-sama, bekerja bersama lebih baik untuk mengembangkan Rumah Sakit Islam Malang Unisma ini. Itu yang bisa kami sampaikan. Al-haqqu mirabbika fala takunana minal mumtar. Kebenaran datangnya dari Tuhan kamu, dari Allah, dan janganlah kamu menjadi golongan orang-orang yang ragu-ragu. Kalau ada yang salah, itu adalah karena kelemahan saya, kedhaifan saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah mengampuni kesalahan-kesalahan kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.